Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Jumat pagi hari ini tanggal 12 Juli 2024. Kita bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan buat segala-galanya yang kita terima dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Inilah hubungan kita harus sehat dengan Tuhan. Tidak pernah menyalahkan Tuhan, tapi bersyukur, terima kasih. Sebab apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, semuanya indah, sempurna, sungguh amat baik. Cintanya Tuhan dahsyat, kan kita berharga di mata Tuhan. Pagi ini kita mau baca Ulangan pasal 32. Puji Tuhan, kita sudah memasuki Ulangan 32. Karena kitab Ulangan hanya 34 pasal, 5 kitab Musa, ya. Setelah itu kita memasuki kitab Yosua. Puji Tuhan, kita melakukan dengan setia. Dilihat sama Tuhan loh, Bapak Ibu. Kesetiaan Bapak Ibu bersama saya. Setiap hamba Tuhan, setiap kita dilihat sama Tuhan. Sejauh mana kita respon sama Tuhan. Sejauh mana kita cinta Tuhan. Sejauh mana kita berperilaku selaras dengan firman Tuhan. Sejauh mana kita melakukan kehendak Bapa di surga. Biar selama kita hidup untuk Tuhan Yesus. Seperti doa, seperti dalam kitab Galatia pasal 20, kitab Rasul Paulus kepada sidang jemaat Galatia. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kasih setiamu yang kurasakan, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, amin, haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan, amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, haleluya, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, amin. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, haleluya, sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang keempat dikatakan demikian firman Tuhan. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, amin. Semua orang yang kusebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan, itulah firman Tuhan. Yesaya 43 ayat ke-7. Aku cinta Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan
Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal dari padamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami membaca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dipercaya Kau hadir, Kau lawan dan Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang pagi ini datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang kepada Yesus. Kami butuh Engkau Bapa. Aku hamba-Mu, aku milik-Mu, aku anak-Mu. Engkau berfirman dalam Yesaya 43 ayat 4, kami berharga dan mulia karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sungguh sangat baik. Tuhan yang maha mulia, maha agung, maha kudus, maha sempurna, maha segala-galanya. Sedangkan kita adalah orang berdosa. Kita tidak ada arti apa-apa. Tapi karena cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kata firman Tuhan, kita dijadikan berharga dan mulia. Oleh karena Tuhan mengasihi kita. Oh sungguh. Kita dapat kekuatan, dapat motivasi yang kuat kalau kita baca firman Tuhan. Mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mendorong kita lebih cinta Tuhan. Harapan kita satu-satunya Tuhan Yesus. Jangan kena tipu daya musnah dari iblis Bapak ya. Ya, iblis selalu mempengaruhi kita, ya, memprovokasi kita supaya kita jauh dari Tuhan, malas doa, lebat supaya itu iblis semua. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Seperti di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam amin, di dalam Yesus terus. Kalau di dalam Yesus nanti, suatu hari kalau kita menikmati hidup yang kekal di surga, buat selama ini maunya Tuhan. Maka pentingnya kita ada di dalam Dia, karena kita diciptakan di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 13, nyanyian Musa, ya. Terus kita lakukan setia baca firman Tuhan, terus kita hayati firman Tuhan, dan kita makin memahami akan firman Tuhan, makin cinta Tuhan Yesus. Nyanyian Musa, pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ya, Musa sudah berani bicara kepada langit dan bumi. Karena memang kita diciptakan seperti tadi firman Tuhan kata, kita berharga di mata Tuhan, mulia. Dan saya sering itu, saya juga sama pernah melakukan seperti ini. Dasarnya firman Tuhan kan. Saya pada waktu pernah KKR ya, di Jawa Timur itu hujan saudara ya. Atau saya kata, hai hujan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini saudara, menggunakan nama Tuhan Yesus, otoritas. Karena kita diciptakan berharga di mata Tuhan, mulia. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa kita apa? Punya kuasa. Yohanes 1:12 demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita percaya dalam nama Yesus, dan Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Seperti dalam Matius 17:21 juga 20. Iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Sebab Tuhan berikan otoritas kepada kita. Sebab Tuhan kita yang punya segala galanya.
pencipta segala-galanya. Maha agung, maha mulia, maha segala-galanya Tuhan itu. Ya, saya mau baca ini. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar bisawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi. Amin. Bagi Tuhan tidak punya yang mustahil. Gunung juga bisa diartikan sebagai masalah besar di dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak terlepas dari masalah pergumulan hidup yang begitu besar menghantam diri kita. Tapi karena kita punya Yesus pembelaan agung, pembelaan sempurna kita. Tuhan berfirman dalam Keluaran 14 ayat 14, aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Tuhan berikan otoritas, hak kuasa. Masalah seberapa besar apapun, saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Sungguh, kalau saya mau bersaksi, wow, banyak sekali saudara. Sampai detik ini, kita semua menikmati pengalaman yang indah bersama Yesus. Ya, seperti Daud dan Goliat. Ya, sepertinya kalau saya pikir saya manusia, Daud badannya kecil, Goliat raksasa seperti itu, ya. Mana mungkin bisa mengalahkan Goliat? Tapi karena ada Tuhan yang menyertai Daud, Goliat mati sudah. Ya, makanya penting di sini kita mau intim, jaga hubungan sehat dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan otoritas seperti Musa tadi, pasang telingamu, hai langit, aku mau berbicara, baiklah bumi. Karena kita diciptakan lebih indah daripada langit dan bumi. Langit dan bumi itu firman Tuhan akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama. Jadi posisi kita nih tinggi di depan Tuhan, berharga. Ya, berikutnya ayat kedua. Mudah-mudahan pengajaran komunitas laksana hujan, perkataan komunitas laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, laksana tirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan pengajaran apa firman Tuhan. Maka dalam kehidupan kita harus ada Tuhan. Seperti saya selalu ada Tuhan, Bapak Ibu Tuhan selalu yang keluar dari mulut saya. Kemanapun saya pergi ketemu dengan setiap orang, selalu saya tidak bisa terlepas dari kata Tuhan. Saya pada waktu makan, kemanapun saya pergi, kemanapun saya jumpa dengan seorang, pasti saya selalu bicara tentang Tuhan. Sebab ayat yang ketiga, sebab nama Tuhan akan kusulkan, berilah hormat kepada Allah. Amin. Dimanapun saya berada, tiap hari, tiap saat, saya bersuh sebut nama Tuhan. Dimanapun, ya, di bengkel mobil, saya pergi mobil, selalu saya katakan Tuhan. Dan selalu berkata kepada bengkel atau montir, saya berdoa supaya Tuhan berikan hikmat buat Bapak, dapat perbaikan selalu dengan Tuhan. Sebab nama Tuhan yang kita puji, selalu kita sembah. Berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaan sempurna, kan segala jani adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Amin. Besarlah Tuhan, agung, maha kuasa, maha kudus, maha segala-galanya. Berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan orang yang bukan anak Tuhan, yang hatinya bengkok, ini memang berlaku busuk terhadap dia, terhadap Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang tidak percaya sama Tuhan karena hatinya busuk. Hati ini firman Tuhan loh. Ya, mereka bukan lagi anak, bukan anak Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Angkatan yang bengkok dan belit-belit. Tapi kita adalah angkatan yang dicinta sama Tuhan. Ya, oleh itu mari kita mencinta sungguh dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Ini bangsa yang bebal, Israel juga banyak yang bebal dan tidak bijaksana, karena hatinya gelap, tidak diisi dengan firman Tuhan. Tapi kita semua mari diisi dengan firman Tuhan, sehingga keluar dari kata-kata kita memuji akan Tuhan, bersyukur kepada. Oleh itu mari Bapak Ibu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Setiap bangun pagi ucapan syukur kepada Tuhan. Dulu dia menyembah Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Sungguh, saya berlutut di hadapan Tuhan, saya nangis. Tuhan, Tuhan, Yesus, aku bersyukur kepadamu untuk kesehatan yang kau berikan, untuk berkat, untuk nafas, untuk segala-galanya. Itu indah dan sempurna dari Tuhan. Sikap hati, kualitas kita itu sangat menentukan. Waktu hari kita bangun diri kita nih, supaya punya hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, hubungan sehat dengan Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Setiap problem persoalan kita hadapi, justru Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan mengandalkan pikiran, jangan mengandalkan siapapun.
anjuran nasihat teman, ya, bukan andalan itu satu-satunya. Tapi andalan kita hanya Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan andalkan Tuhan. Itu artinya hidup di dalam firman. Makanya penting. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau hidupmu bersama dengan Tuhan, alami kebesaran Tuhan. Karena Dia ajaib. Maka doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Datanglah kehendakmu, jadi kehendakmu dalam setiap aspek hidupku Tuhan. Setiap langkah hidup kita libatkan Yesus. Sebab kata dia, bukankah ya Bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau, ini firman Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, yang menjadikan segala kan itu datang dari Tuhan. Maka jangan lepaskan dari Tuhan. Salah besar itu orang kalau tidak dekat dengan Tuhan. Salah total itu, absolutely salah itu saya katakan. Karena kita berasal dari Tuhan, nafas dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil, itu karena Tuhan yang membuat hidupmu berhasil. Seringkali orang bangga, oh keberhasilanku karena hasil kerja kerasku. Memang orang harus kerja keras, tapi bukan itu yang membuat kita berhasil. Tuhan yang membuat berhasil. Ingat di dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3, Yusuf. Apa yang dikerjakan Yusuf berhasil dalam semua pekerjaannya karena rahasianya Tuhan menyertai Yusuf. Ini makanya pentingnya kita penyertaan Tuhan, punya hubungan sehat dengan Tuhan. Ingatlah kepada zaman dahulu kala ayat 7, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakan kepada ayahmu, maka ia memberitahukan kepadamu, kepada tua-tuamu, maka mereka mengatakan kepadamu. Kita bersyukur kalau Tuhan masa lalu kita tidak kenal sama Tuhan. Orang tua saya dulu, papi, mami masih muda, belum kenal Tuhan, tapi usia masih muda dijamah sama Tuhan. Kita bersyukur, saya bersyukur, ingatlah akan masa lalu. Saya dulu dilahirkan dari seorang pendeta, syukur, saya terima kasih. Dilahirkan anak seorang pendeta yang mengenal Tuhan, sehingga sampai detik ini saya jadi hamba Tuhan setia. Terus, ketika Sang Maha Tinggi membagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika memisah-misah anak-anak manusia, yang menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak Israel, kita bersyukur karena semua Sang Maha Tinggi Tuhan yang mengatur segala sampai kita saya jadi hamba Tuhan sampai detik ini karena Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang melakukan Bapak Ibu bisa sampai diberkati. Itu karena apa? Ketika Sang Maha Tinggi yang membagikan berkat, semua yang mengatur segala-galanya, itu diatur oleh Tuhan. Ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya di atas suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketalusan dan oman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Amin. Kita adalah keturunan-keturunan dari Yakub, milik pusaka ini Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita anak yang cinta sama Tuhan, berharga sama Tuhan. Kata firman Tuhan, kita jadikan sebagai biji mata Tuhan. Ayat 11, laksana Raja Wali menggoyangkan, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap dan menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. 13 terakhir, dibuatnya dia berkendaraan di mengatasi bukit-bukit bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Amin. Setiap kita diberkati sama Tuhan. Apa menjadi masalah, problem, serahkan kepada Tuhan. Dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit bumi. Semua dibuat indah kalau bersama dengan Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara besar, karena dia pencipta segala-galanya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, saya kasih ayat penutup. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, oleh karena Tuhan bersama kita. Andalkan Tuhan, apapun masalah Bapak Ibu, problem boleh kita hadapi, silakan bertubi-tubi batu besar Goliat di depan kita. Tapi jangan lupa melangkah bersama Yesus. Kalau bersama dengan Tuhan, apapun masalah sebesar apapun, dia sanggup menolongnya. Lihat Sadra, Mesa, Abednego. Biarpun menurut Raja Nebukadnezar dilempar ke dalam dapur api yang 7 kali lipat panas, secara manusia mati. Tapi karena Tuhan di tengah-tengah Sadra, Mesa, Abednego, kebesaran Tuhan nyata. Urias, sikialah makaramat Urias. Saya percaya pagi ini Tuhan hadir bersama kita. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Sebesar apapun problem hidupmu, percaya dia sanggup. Dia sanggup
Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencanamu tidak pernah gagal, yaitu rancangan damai sejahtera buat setiap Bapak Ibu Saudara semua. Serahkan di dalam tangan Tuhan. Mazmur 30 ayat 5. Percaya kepadanya, Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.